Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Masih menceritakan film inspiratif, kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita, bertema balap mobil. Balapan dilakukan di sirkuit, dengan diikuti oleh banyak pembalap top dunia, sehingga menjadi sorotan banyak orang. Jarang sekali ada pembalap yang menolak popularitas, kecuali orang ini. Selain balapan, dia menyukai tantangan dan kebebasan, sehingga hanya orang lama yang berkecimpung di dunia ini, yang mengetahui kemampuan sebenarnya. Sonny adalah seorang pembalap profesional, yang sering berpindah-pindah tim maupun jenis balapan, karena sebuah alasan. Dia selalu datang pada tim yang sedang kesulitan, dan bergabung menjadi pembalapnya, bahkan membawanya sampai menjadi juara. Saat ini dia mengikuti balapan Daytona 24 Hours, sebagai pembalap cadangan. Namun tidak ada yang mengetahui, tugasnya adalah membawa tim yang buruk ini, untuk bersaing dengan tim terbaik. Semua yang mengenalnya tahu, jika Sonny adalah pembalap ternekat yang pernah ditemui. Kecerdasan otaknya tidak kalah dengan skill miliknya, sehingga pemilik tim ini sangat tenang dan percaya padanya. Dengan cepat dia berhasil menyusul pembalap terdepan, dan mulai mencoba sejajar dengannya. Pengalaman memang tidak pernah bohong, di situasi yang sulit pun, dia berhasil membuat musuhnya kehilangan kendali, sehingga bisa menyalipnya dengan mudah. Tugas dari Sonny sudah selesai, sehingga balapan ini akan diteruskan oleh orang lain di timnya, karena lawan lainnya tidak terlalu kuat. Oleh karena itu dapat dipastikan, timnya ini dengan mudah menjadi juaranya. Sonny tidak mengikuti perayaan, karena baginya, hal itu tidak terlalu penting. Setiap selesai dengan pekerjaannya, dia langsung pergi, untuk mencari petualangan baru yang lebih sulit. Namun ketika memilih tempat tujuan berikutnya, tiba-tiba seseorang mendatanginya. Dia bernama Ruben, seorang mantan pembalap Formula One, dan juga teman lama dari Sonny. Ternyata dahulu Sonny satu tim dengannya, dan ketika masih muda, Sonny digadang-gadang akan menjadi pembalap terbaik dunia. Namun tidak ada yang menyangka, di debut pertamanya, dia mengalami kecelakaan yang cukup parah, sehingga langsung pensiun dini. Setelah 30 tahun tidak bertemu, akhirnya Ruben mendatanginya karena suatu alasan. Saat ini, dia adalah pemilik sebuah tim Formula One yang bernama Apex GP, tetapi sayang, timnya belum pernah finish 10 besar. Jika tidak meraih podium di 9 sisa balapannya, maka dengan terpaksa, tim ini akan dijual dengan murah pada pihak lain, untuk menutup kerugiannya selama ini. Ruben sudah memiliki seorang pembalap muda bertalenta, namun minim pengalaman. Dengan adanya Sonny jika bergabung, maka timnya ini akan sempurna, untuk target masuk podium. Namun Sonny belum memberikan jawabannya, sehingga mau tidak mau, Ruben hanya bisa pergi dan menantikannya. Beberapa hari kemudian di sebuah sirkuit, tim Apex GT sedang menguji kendaraan, bersama pembalap utamanya. Dengan umurnya yang masih muda, orang itu memang memiliki talenta. Tetapi sayang kecepatannya tidak mengalami peningkatan, entah karena faktor pembalapnya, atau dari kendaraan yang dipakainya. Pembalap itu bernama Joshua, sedangkan Kate adalah direktur teknis, yang selalu mencari permasalahan dari mobilnya. Ada juga mekanik wanita bernama Jody, dan tentu saja Kaspar, kepala tim yang selalu menyiapkan strategi di setiap balapannya. Joshua sendiri juga memiliki manajer pribadi untuk mengurusi jadwalnya, karena dirinya lumayan cukup dikenal oleh publik, sebagai pembalap termuda di Formula One. Ketika mereka berkumpul, tiba-tiba seseorang datang ke sana, yang ternyata adalah Sonny. Dia memutuskan untuk menerima permintaan dari Ruben, yaitu menyelamatkan tim ini dari keterpurukan, dan juga mendidik pembalap mudanya. Tentu semua ragu dan meremehkannya, karena sama sekali tidak mengetahui latar belakangnya. Sudah 30 tahun Sonny tidak memakai kendaraan Formula One, sehingga dia baru mulai mempelajarinya kembali di hari ini. Dia ingin melakukan peregangan dengan kendaraan ini, sekaligus ingin membuktikan, bahwa dirinya masih memiliki kualifikasi, untuk bergabung di ajang balapan paling bergengsi ini. Sonny yang awalnya melakukan kesalahan, berangsur-angsur mulai terbiasa. Dia bahkan mendekati kecepatan dari Joshua, yang merupakan pembalap utama di sini. Kini mereka yang melihat mulai bersemangat, dan bahkan memiliki sedikit harapan kepadanya. Namun tidak ada yang menyangka, di akhir garis finish, Sonny kehilangan kendali, kemudian mobilnya menabrak pembatas.
Semua langsung berlari ke sana, khawatir dengan keadaannya. Tetapi Sonny masih terlihat santai, karena pekerjaannya di sini baru saja dimulai. It's start. Melihat itu, manajer dari Joshua merasa bahwa Sonny bisa merebut pusat perhatian yang tadinya ditujukan kepadanya. Jalan yang baru dia bangun di Formula One tidak boleh hilang begitu saja, terutama untuk Bernadette, ibu yang selalu mendukungnya. Di lain tempat, saat ini Sonny secara resmi sudah bergabung dengan tim Apex GT, kemudian diperkenalkan dengan seluruh staf, beserta menunjukkan fasilitas yang ada. Semua menyambut kedatangannya, dan berharap agar Sonny bisa memberikan perubahan. Berita itu langsung diketahui oleh wartawan, sehingga tim Apex GT mengadakan jumpa pers. That's a handsome man right there. Joshua juga hadir di sana, untuk menjawab pertanyaan dari wartawan. Namun mereka lebih tertarik dengan Sonny, terutama salah satunya yang melontarkan pertanyaan, terkait isu buruk mengenai kepribadiannya. Setelah dahulu pensiun, hidupnya menjadi kacau, seperti sering berjudi, bahkan pernikahannya sampai kandas berkali-kali. Sonny tidak bisa menyangkalnya, dan dia hanya bisa menghadapi hinaan ini, tanpa membalas. Namun tidak ada yang mengetahui, di balik masa lalunya itu, Sonny selalu berlatih, dan mempelajari lintasan yang akan dia lalui. Bahkan regulasi tentang balapan juga dia pahami, demi mencapai tujuannya. Walaupun sudah tua, Sonny sangat disiplin dalam latihannya, berbanding terbalik dengan Joshua, yang digadang-gadang sebagai pembalap muda bertalenta. Saat ini adalah balapan perdana dari Sonny, tetapi dia terlihat tidak khawatir, berbeda dengan Joshua yang sebenarnya sudah berkali-kali menjalaninya. Para penonton langsung memenuhi tribun, untuk melihat 11 tim balap akan bertanding. Setiap tim terdiri dari 2 pembalap, sehingga di lintasan akan ada 22 orang yang saling bersaing. Sonny juga dikenalkan dengan Peter, salah satu anggota dewan dan juga sponsor dari tim Apex GT. Sebenarnya dia tidak mengerti tentang balapan, karena yang terpenting adalah bisnis di dalamnya. Kini saatnya semua pembalap memasuki mobilnya masing-masing, karena balapan akan segera dimulai. Waktu seperti ini adalah yang paling mendebarkan, karena kesalahan kecil yang terlewatkan bisa merusak segalanya. Sebelum balapan berlangsung, seluruh kendaraan akan melakukan pemanasan dengan satu putaran mengelilingi lintasan. Tetapi tanpa diduga, Sonny nampak diam saja, bahkan komentator menduga bahwa dia lupa bagaimana cara menjalankannya. Jika Sonny terlalu jauh dan terlambat sampai di tempat semula, dia akan dikenakan penalti. Tentu saja dia sudah memperkirakannya, bahkan keuntungan malah jatuh kepadanya, karena ban miliknya lebih hangat dari mereka semua. Cheeky shit. It's on purpose. Dengan begitu ketika dimulai, akselerasi dari Sonny lebih baik daripada yang lain, sehingga bisa mencuri posisi di awal balapan. Satu persatu dapat dia salib dengan mudah, bahkan sudah naik 7 posisi dari start awalnya. Namun Sonny menyadari bahwa mobilnya ini masih banyak kekurangan, sehingga jika menghadapi lawan yang kualitas mobilnya lebih baik, dirinya tidak akan bisa menang. Di sisi lain setelah 20 lap, Joshua yang mulai kehabisan kontrol dengan bannya, ingin memasuki pit stop. Timnya sudah menunggu di sana, namun sayang, di sana Jody melakukan kesalahan, sehingga waktu yang dibutuhkan menjadi semakin lama. Di waktu yang sama, Sonny yang mulai kehilangan grip pada bannya, juga ingin mengganti. Lagi-lagi timnya membuat kesalahan, bahkan waktu yang dibutuhkan untuk mengganti lebih lama daripada Joshua. Saat ini dia keluar dari pit stop, dengan Joshua yang ada di belakang, yang posisinya akan melakukan overlap. Dengan keunggulan itu, tim menyuruh Sonny untuk membiarkannya menyalip, demi mencari poin. Sonny, no fighting, let him through. Namun semua belum mengetahui, jika Sonny adalah pembalap yang tidak suka diatur, terutama jika berbeda dengan pemikirannya. Dia tidak akan menyerahkan posisinya, sehingga mereka berdua akan saling bertanding, walaupun ada di tim yang sama. Joshua yang menyadari itu langsung marah, dan akan menunjukkan pada orang tua itu, siapa yang paling hebat. Mereka akhirnya sejajar, bahkan dalam waktu yang lama. Namun kesialan dari tim ini akhirnya terjadi lagi, yaitu ban dari mereka berdua saling bertabrakan, bahkan kedua mobil itu keluar tanpa bisa melanjutkannya. Kejadian ini sangat memalukan bagi timnya, karena ulah dari kedua pembalapnya sendiri. Joshua langsung meluapkan kemarahannya pada mereka semua, terutama pada Jody, yang memperlambat pit stopnya. Namun Sonny membelanya, karena kesalahan seperti itu bisa terjadi pada siapa saja. Semua harus bisa mengantisipasi,
dan jangan menyalahkan apa yang sudah terjadi. Sikapnya itu membuat Joshua semakin benci kepadanya, karena merasa akan menjadi penghalang untuk karir balapannya. Sonny akhirnya menyadari, jika Joshua hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak dengan timnya. Karena sibuk membangun citranya di media, dia menjadi tidak disiplin, dan inilah yang membuatnya sulit berkembang. Ruben juga menyadari itu, dan itulah mengapa Sonny di sini, yaitu untuk mendidiknya. Namun untuk bisa bersaing dengan pembalap papan atas, Sonny juga menginginkan perubahan pada kendaraannya. Can't get there with this car. Orang yang bertanggung jawab untuk menangani hal itu adalah Kate, selaku direktur teknis. Sonny langsung menemuinya, untuk mengetahui, apakah Kate bisa memodifikasi mobilnya sesuai dengan apa yang diinginkan. Agar bisa mengimbangi para pembalap papan atas, Sonny ingin agar mobil ini bisa cepat di tikungan. Itu adalah satu-satunya cara yang paling masuk akal, karena hanya akan merubah beberapa bagian, tanpa melanggar peraturan. It's urgent. Tetapi Kate masih ragu dengan idenya itu, dan dia ingin agar Sonny membuktikan keseriusannya, dengan menyelesaikan balapannya sampai finish terlebih dahulu. Kini Sonny harus memutar otak dan menyusun rencana, agar pada balapan berikutnya, dia bisa mengejutkan Kate. Sehari sebelum balapan, tim selalu mengadakan rapat, untuk menentukan strategi yang akan dipakai, terutama pemilihan jenis bannya. Namun tidak ada yang mengetahui, jika Sonny juga sudah merencanakan sesuatu. Di hari yang sudah ditentukan, balapan langsung dimulai. Start dari urutan belakang memang paling berbahaya, karena banyak pembalap berdesakan untuk memilih jalurnya, bahkan sampai keluar lintasan. Ban milik Sonny ikut menjadi korban, sehingga dia ingin memasuki pit stop untuk menggantinya. Sonny memiliki ide untuk mengganti dengan ban lunak, tetapi kepala timnya tidak mengizinkan, dan tetap dengan ban keras. Tanpa disangka, Sonny tidak ingin balapan, jika permintaannya tidak dituruti. Mau tidak mau, permintaannya dikabulkan, daripada tim ini mendapatkan rasa malu yang lebih besar. Dengan ini, Sonny akan menjalankan rencananya, yang tidak diketahui oleh siapapun. Di lap 10, dia sengaja membuat sayap depan mobilnya terlepas, dan tersebar di jalur lintasan. Safety car langsung keluar dan menyuruh seluruh kendaraan bersabar di belakangnya, sampai lintasan itu dibersihkan. Tanpa disangka hal itu memberi Joshua kesempatan, untuk mendekati pembalap yang jauh di depannya. Sonny yang sudah keluar dari pit stopnya, ingin mengulang kejadian sebelumnya. He's gonna do it again. Timnya akhirnya sadar, jika Sonny sengaja melakukannya, untuk memberikan waktu bagi Joshua mendekati lawannya. Tanpa memasuki pit stop, dia bahkan bisa mendahului lawannya tanpa perlawanan. Kini Sonny menyuruh Joshua untuk menghemat bannya, karena dia akan meneruskan rencananya. Di lap 66, akhirnya ban milik Joshua sudah mulai habis. Agar tidak disalip pembalap di belakangnya, Sonny akhirnya bergerak. Kali ini dia bahkan menabrak beberapa papan di samping lintasan, yang lagi-lagi menghalangi lintasannya. Semua sudah hafal dengan kelakuannya itu, dan timnya sudah mempersiapkan diri di pit stop, untuk mengganti ban milik Joshua. Dengan semua pembalap di depannya melambat, celah waktu itu dia manfaatkan dengan baik. Apalagi posisi pembalap belakang awalnya jauh, bahkan ketika keluar, pembalap itu masih ada di belakangnya. Ini menjadi keuntungan dari Joshua, sehingga dia bisa berada di peringkat 10, sampai finish. Untuk pertama kalinya, tim Apex GT berhasil meraih poin. Semua ini tak lain berkat rencana gila dari Sonny, sehingga membuat Kate kagum padanya. Dia akhirnya bersedia menuruti permintaannya, yaitu melakukan modifikasi yang diinginkan. Sonny seharian ikut membantunya, untuk mencoba beberapa perubahan, agar bisa langsung dinilai. Kerja kerasnya pada tim ini, bahkan membuat Joshua sedikit iri padanya. Dan akhirnya setelah banyak percobaan, Kate berhasil menemukan komposisi yang paling sesuai, dengan mobil timnya. Sebenarnya Kate berada di tim ini, untuk membuktikan diri pada dunia, bahwa wanita sepertinya bisa membuat mobil yang hebat. Berkat kedatangan Sonny ke sini, mungkin bisa mewujudkan mimpinya. Kini Sonny sudah menyelesaikan sebagian dari tujuannya datang ke sini, dan saatnya untuk memulai tahap selanjutnya. Dengan para mekanik yang sudah dekat dengannya, dan dukungan pada saat menyusun strategi sebelum balapan, Sonny akan menunjukkan rencana yang berbeda. Balapan sudah dimulai, dan rombongan terpisah menjadi dua bagian. Joshua berada di posisi 10, mengikuti rombongan di depan. Sedangkan Sonny,
dia menahan rombongan di belakang untuk memberikan celah waktu yang besar. Dia menipu lawan di belakangnya dengan tidak masuk ke dalam pit stop. Sementara yang lain mengganti bannya, dia sengaja membuat kerikil di tepi masuk dan menghalangi lintasan. Lawan yang melambat bisa memberikannya waktu untuk mengganti bannya ke kondisi yang baru. Selain itu, Sonny bahkan bisa memanfaatkan posisinya di dalam pit stop untuk memperlambat Verstappen, pembalap urutan 3. Joshua menyadari rencana itu, sehingga dia memanfaatkannya untuk menyalip rombongannya dengan tidak memasuki pit stop. Dia langsung naik ke posisi 4, di mana posisi 3-nya sedang ditahan oleh Sonny. Namun karena Verstappen adalah salah satu pembalap top dunia, Sonny tidak bisa bertahan lama, dan akhirnya berhasil disalip. Setidaknya dia sudah memberi kesempatan Joshua untuk bersaing memperebutkan podium. Tiba-tiba hujan pun turun, oleh karena itu semua tim mulai mengganti bannya. Joshua mengikuti Sonny yang tidak memasuki pit stop, dan mengandalkan ban lamanya. Dia bahkan naik ke posisi 2, dan mendekati Verstappen yang memimpin di depan. Mendengar itu Sonny langsung mengganti bannya, untuk membantu Joshua merebut posisi itu. Dia menandai waktu dari peringkat pertamanya, dan dengan timing yang tepat, dia keluar dari pit stop tepat di depannya. Kini Sonny harus menahan Verstappen, sampai Joshua mendekatinya. Walaupun berhasil disalip, Sonny menyuruh Joshua mengikutinya dari belakang, untuk mengurangi tekanan udara. Dengan begitu, mereka bisa semakin dekat dengan lawannya itu, sehingga Joshua langsung mengejarnya. Sonny menyuruhnya menyalip di lintasan lurus, untuk menghindari bahaya. No, no! Tetapi Joshua tidak mendengarkannya, dan malah ingin melakukannya saat ini juga. Akhirnya di belokan, mobil miliknya terjungkal dan terlempar keluar, bahkan langsung terbakar. Melihat itu Sonny berhenti, dan mencoba untuk mengeluarkannya. Semua yang melihat hanya terdiam, berharap kejadian ini tidak menjadi tragedi. Sonny berhasil membawa Joshua keluar dari mobilnya, dengan kondisi yang belum bisa dipastikan. Untung saja Joshua berhasil selamat, namun dengan kondisi itu, dia harus absen sekitar 3 balapan. Sebagai ibunya, Bernadette sangat marah, anaknya menjadi seperti ini. Satu-satunya yang dia salahkan adalah Sonny, karena sudah memberikan instruksi yang berbahaya pada anaknya. Walaupun kenyataannya tidak seperti itu, Sonny pun hanya terdiam, bahkan dia menerima jika disalahkan. Yang lebih ribut adalah pihak media, karena mereka juga langsung memojokkannya. Sebenarnya Joshua sadar, bahwa dirinya lah yang salah, karena mengabaikan perintah dari Sonny. Tetapi dia menyimpan kebenaran itu, agar reputasinya tidak hancur. Beberapa hari kemudian, akhirnya modifikasi dari mobilnya sudah dipasang. Untuk sementara, posisi dari Joshua akan digantikan oleh pembalap cadangan lainnya. Kecelakaan yang terjadi sebelumnya, tidak akan membuat tim ini goyah, dan tetap pada tujuannya. Mereka juga mengetahui, jika Sonny tidak bersalah, dan bahkan sudah membantu tim sampai berkembang seperti ini. Kini semua mempercayainya, dan akan mengikuti seluruh rencana yang akan dia buat. Balapan selanjutnya ini akan berbeda dengan sebelumnya, karena selain modifikasi yang sangat membantunya, Sonny juga mulai serius untuk menunjukkan kekuatannya. Tanpa trik apapun, dia bahkan berhasil finish di peringkat ke-9. Namun dia tidak cepat puas, karena untuk kedepannya, dia ingin lebih dari itu. Tim ini mulai dilirik oleh semua lawannya, karena lagi-lagi Sonny mengejutkan semuanya, dengan finish di posisi ke-7. Bahkan banyak penonton juga mulai memperhatikan, dan menjadi penggemarnya. Tidak berhenti di situ saja, Sonny semakin menunjukkan diri, bahwa kemampuannya masih bisa lebih baik. Dengan kerjasama tim yang solid, ditambah kemampuan dari kendaraannya yang selalu ditingkatkan, dia bahkan berhasil finish di posisi 5. Inilah penampilan terbaiknya selama ini, sehingga penggemarnya tidak sabar, untuk melihat kejutan yang akan dia berikan di balapan selanjutnya. Banyaknya orang yang mendukungnya itu, akhirnya membuat Joshua sangat iri. Setiap berlatih, dia selalu memikirkannya, dan menjadi beban bagi dirinya. Tentu dia tidak mau kalah, bahkan ingin segera menghancurkannya. Dan akhirnya setelah 3 ajang balapan, Joshua sudah sembuh dan kembali bergabung ke dalam tim. Dengan kehadirannya, seharusnya tim ini akan menjadi lebih kuat, jika mereka bisa bekerja sama. Balapan pun akhirnya dimulai, dan semua sudah menantikannya, terutama Joshua,
dengan tujuan pribadinya. Di lap pertama, dia dan Sonny bahkan langsung bisa ada di posisi 4 dan 5. Posisi yang menguntungkan ini seharusnya akan menjadi kesempatan emas bagi timnya untuk meraih podium. Namun di mata Joshua, satu-satunya target di sini adalah Sonny, sehingga ketika ada kesempatan, dia dengan sengaja menyingkirkannya dari balapan. Sonny menyadari kesengajaan itu, begitu juga dengan seluruh timnya. Walaupun di akhir balapan tidak berhasil masuk podium, Joshua sangat puas. Tentu saja Sonny langsung marah, karena akibat ulahnya itu, tim ini kehilangan kesempatan emas untuk bisa bertahan di musim berikutnya. Mereka berdua memang tidak pernah akur, sehingga Kate harus melakukan sesuatu. Dia memiliki ide mengajak mereka berdua untuk berbicara di luar jam kerja. Tentu jika harus bertanya hal pribadi secara langsung, mereka tidak akan berterus terang. Untuk mempermudahnya, Kate ingin bermain kartu. Yang menang akan menjadi pembalap utama di tim, sehingga Sonny dan Joshua bersedia. Sambil bermain, mereka bercerita tentang kehidupannya masing-masing. Walaupun saling mengejek, setidaknya mereka saling mengetahui masa lalunya. Sonny memberinya saran untuk lebih fokus dalam balapan, daripada bermain dengan media sosial atau hiburan lainnya. Hanya dengan disiplin dan kerja keras, peluangnya menjadi pembalap hebat bisa terbuka lebar. Namun Joshua masih mengabaikannya, apalagi saat ini dia menang taruhan. Dia pun langsung pergi, karena manajernya mengajaknya untuk berpesta. Kate yang masih ada di sana sadar, bahwa Sonny membiarkannya menang, padahal kartunya lebih besar. Tentu semua ini memiliki alasan, dan hanya Sonny sendiri yang mengetahuinya. Karena sudah semakin dekat, akhirnya Sonny menceritakan pada Kate, apa yang dahulu dia rasakan setelah pensiun. It was all taken away. Bertahun-tahun hidupnya menjadi terpuruk, seperti yang sudah diberitakan di media. Rasa cintanya pada balapan juga sudah hilang, dan oleh karena itu, dia melakukan perjalanan panjang untuk mencarinya kembali. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba Ruben datang ke sana, untuk memberitahukan kabar buruk. Pihak asosiasi mendapatkan laporan, jika modifikasi yang dilakukan tim Apex GT sudah menyalahi regulasi yang ada. Kate sangat yakin bahwa dia tidak melakukan kesalahan, dan curiga, jika orang di balik ini semua ingin membuat tim ini hancur. Panitia membiarkannya untuk mengikuti balapan hari ini, tetapi mereka akan memeriksa kendaraannya setelah selesai. Jika apa yang dicurigainya benar, tim ini akan didiskualifikasikan sampai musim berakhir. Kini Sonny dan Joshua sudah bersiap di lintasan, dengan kondisi pikiran yang tidak tenang. Sialnya lagi, tiba-tiba Sonny merasakan sakit yang luar biasa, dari dalam tubuhnya. Sambil balapan dia menahannya, karena ingin merahasiakan penyakitnya ini dari semua. Namun karena selama balapan Sonny hanya diam saja, timnya mulai merasakan keanehan. Sonny, what's happening? Dan akhirnya, Sonny yang tidak bisa mengendalikan dirinya lagi, mengalami kecelakaan yang mengerikan. Semua langsung menyelamatkannya, yang untungnya lukanya tidak parah. Namun karena kejadian ini, akhirnya Ruben sadar, Sonny sudah menyembunyikan penyakitnya selama ini. Akibat kecelakaan 30 tahun lalu, Sonny didiagnosis mengalami luka fatal di tulang belakangnya. Dokter tidak memperbolehkannya balapan lagi, karena kesalahan sedikit saja, nyawanya akan melayang. Akhirnya Ruben memecat sahabatnya itu, karena tidak ingin hal itu terjadi. I never should have pulled you into this, Sonny. Biarlah dia sendiri yang memikirkan jalan keluarnya, untuk menyelamatkan tim. Joshua yang ingin menjenguk tanpa sengaja mendengar, kemudian mengetahui, ternyata saingannya itu memikul beban yang sangat berat. Jika dibanding dirinya yang fisiknya masih normal, semangat dan kerja keras Sonny jauh lebih besar darinya. Dia pun kembali ke tempat timnya, untuk melakukan simulasi, ketika dirinya kecelakaan. Saat ini dia coba mengikuti instruksi dari Sonny dahulu, untuk mengikuti lawannya dari belakang, dan menyalip ketika jalurnya lurus. Ternyata semuanya benar, bahwa Joshua seharusnya bisa menjadi juara, jika menuruti perintahnya. Listen, Mum, I gotta tell you something. Tidak ingin menanggung penyesalan, akhirnya Joshua mengatakan pada ibunya, kejadian yang sebenarnya ketika kecelakaan. Sekarang dia juga ingin lebih fokus dalam latihannya, dan membuang kebiasaan buruknya selama ini. Namun karena mobilnya masih diperiksa pihak asosiasi, Joshua harus melakukan hal lain. Dia memiliki ide, untuk mencoba hal yang sama dengan Sonny, yaitu rutin melakukan latihan fisik.
Ruben yang ada di sana, akhirnya bisa melihat perubahan dari Joshua. Tetapi karena balapan hanya tinggal satu kali, dia sudah pasrah jika tim ini dibubarkan. Di lain tempat, Peter mendatangi Sony yang sudah dipecat oleh Ruben. Ternyata sponsornya itu sudah lama merencanakan untuk membeli tim ini dengan harga murah. Dia menawarinya untuk bergabung setelah melihat performanya yang menonjol selama balapan. Di sini Sony bisa menebak jika Peter yang memalsukan dokumen dan menyuruh asosiasi memeriksa mobil timnya. Tujuannya adalah membuat tim ini terpuruk, sehingga harganya semakin jatuh. Peter memberikannya waktu untuk membuat pilihan, tetapi tanpa disangka, Sony malah kembali menemui timnya. Karena Ruben adalah sahabatnya, dia tidak ingin hal buruk terjadi pada tim ini. Masih ada satu balapan tersisa, dan Sony ingin membantu tim ini sampai selesai. Dia tidak peduli dengan sakitnya, karena lebih menyakitkan melihat apa yang sudah dibangunnya ini sia-sia. Akhirnya Ruben menemukan kepercayaan dirinya kembali, sehingga tim ini mulai mempersiapkan diri. Menyadari pengorbanan yang sudah diberikan pada tim ini, mereka akan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Semua pembalap akan mengerahkan kekuatan maksimalnya, karena ini adalah balapan terakhir. Peter yang ikut datang ke sana, merasa kaget melihat Sony kembali bergabung ke dalam tim. Uang dan ketenaran ternyata tidak bisa membelinya. Apa yang dicari Sony lebih dari itu, dan akan dia tunjukkan bersama tim ini. Semua sudah bersiap, dan balapan pun akhirnya dimulai. Sony memulai dari urutan paling belakang, dan mencoba memanfaatkan celah yang ada ketika start dimulai. Dia melakukannya dengan baik, bahkan tidak membiarkan satupun menyalipnya di tikungan. Di lap 11, Sony ada di posisi 16, sedangkan Joshua di posisi 9. Sayangnya sayap belakangnya rusak, sehingga harus menggantinya di pit stop. Mendengar itu, Joshua harus mengambil posisi di paling depan, sehingga tidak ikut rombongan untuk memasuki pit stop. Dia ingin memperlambat semua yang di belakangnya, agar Sony memiliki kesempatan untuk menyusul. Sony pun menyadari itu, dan dia melakukan yang terbaik untuk menyalip beberapa pembalap di depannya. Akhirnya ban dari Joshua sudah tidak kuat menahan para musuhnya, sehingga dia langsung memasuki pit stop, dan turun ke posisi 6. Di sisi lain, Sony juga sedang mengawasi waktu dari pembalap di depannya, yaitu Carlos Sainz dari Ferrari. Sony mengambil kesempatan ketika orang itu memasuki pit stop, untuk bisa mendahuluinya sebelum keluar. Untuk bisa bersaing dengan mobil Ferrari, memanglah tidak mudah. Namun Sony cukup tenang, dan bahkan bisa memanfaatkan kelengahan lawannya itu untuk semakin menjauh. Di lap 38, akhirnya Joshua ada di posisi 3, dan Sony tepat di belakangnya. Melihat peringkat 1 dan 2 memasuki pit stop, Joshua memiliki kesempatan untuk mengambil alih posisi pertama untuk sementara waktu. Dia bahkan bisa bertahan, sampai di lap ke-54. Dan akhirnya kedua mobil itu menyalipnya, secara bergantian. Tinggal 4 lap tersisa, dan tentunya mereka tidak akan lagi memasuki pit stop. Harapannya menjadi juara kini sudah hilang, dan itulah yang dipikirkan semuanya. Namun Sony yang ada di posisi 4, tiba-tiba hampir bersenggolan dengan lawan di belakangnya. Akhirnya banyak serpihan tersebar di lintasan, sehingga panitia mengeluarkan bendera merah, yang artinya waktu membersihkannya cukup lama. Miracle. Seluruh pembalap wajib memasuki pit stop, untuk menunggu jalur itu dibersihkan. Dengan ini, setitik harapan itu kembali terlihat, karena jarak antar pembalap menjadi hilang. Panitia mencoba mengecek rekaman yang ada, dan jika Sony terbukti sengaja melakukannya, maka dia bisa saja didiskualifikasikan. Namun kali ini Sony benar-benar tidak sengaja, dan dikuatkan dengan bukti video itu, akhirnya dia masih bisa melanjutkannya. Ruben percaya Sony bisa membuat keajaiban, terlebih kini Joshua mau bekerja sama dengannya. 3 lap yang tersisa, akan menentukan masa depan dari mereka, sehingga harus mengeluarkan segala kemampuannya. Go win this thing. Setelah jalur sudah dibersihkan, kini semua pembalap bisa memulainya kembali. Penonton tampak tegang, karena ini akan menjadi persaingan menarik sampai garis finish. Semua pembalap sudah ada di urutannya masing-masing, sesuai dengan posisi terakhir. Sekarang mereka tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun, jika ingin menjadi juara. Dan ketika balapan dimulai, semua pembalap langsung memaksimalkan kecepatannya.
Sony memiliki ide agar bisa menyalip dua pembalap hebat di depan, dengan kombinasi serangan darinya dan juga Joshua. Tidak ada yang menyangka, mereka menyalipnya dari kedua sisi, sehingga lawan tidak siap untuk menutupi jalurnya. Sekarang tinggal melawan Lewis Hamilton, pembalap terbaik dunia di musim ini. Namun dengan pengalamannya yang sudah banyak, orang itu akan menutup jalur bagi pembalap pertama yang menyalip. Menyadari tidak bisa maju bersama, akhirnya Sony mengorbankan dirinya terjebak. Go in again. Dengan ini Joshua naik ke posisi pertama, tetapi Hamilton yang hebat juga sudah menyusul dan mengimbanginya. Sayangnya tidak ada yang mau mengalah, sehingga kedua mobil saling bersenggolan dan tersingkir keluar lintasan. Untungnya tim ini masih memiliki satu pembalap lagi, yaitu Sony, yang saat ini menjadi yang terdepan. Di lap terakhir ini, dia harus lebih cepat, melebihi kemampuannya saat ini. Tanpa disangka, dorongan itu membuatnya lebih fokus, bahkan sampai memasuki mode, di mana pembalap seakan-akan bersatu dengan mobilnya. Dia semakin cepat tanpa melakukan kesalahan, seakan-akan balapan ini sudah ada di genggamannya. He's flying. Inilah yang dicari oleh semua pembalap, sebuah kemampuan yang layak untuk menjadi yang terhebat. Akhirnya Sony menjadi pemenangnya, dan membuat gempar semua orang yang melihat. Timnya tidak menyangka, keajaiban seperti ini benar-benar terjadi. Walaupun dirinya gagal, Joshua tidak kecewa, karena kemenangan ini memang layak untuk Sony. Dengan kemenangan ini, tim Apex GT akhirnya bisa bertahan, untuk bisa bersaing kembali di musim depan. Semua memperoleh apa yang diinginkan, terutama Kate yang berhasil mewujudkan mimpinya, untuk membuat mobil terhebat di dunia. Di antara kemeriahan itu, hanya satu orang yang langsung pergi. Sony sudah menyelesaikan tugasnya, yaitu menyelamatkan tim ini dari keterpurukan, sekaligus mendidik Joshua. Dia akan langsung pergi, untuk mencari petualangan lain, yang mungkin juga membutuhkan bantuannya. Now where do you think you're going? Kini masa depan tim ada di pundak Joshua, terlebih karena dia sudah mendapatkan banyak pengalaman. Sony memiliki jalannya sendiri, jalan yang tidak semua orang bisa melaluinya. Semua ini bukan tentang uang dan ketenaran, tetapi hal baru yang lebih menantang, dan film pun berakhir sampai di sini. Ketika impianmu gagal dan jatuh terpuruk, terkadang kita melupakan rasa cinta terhadap sesuatu yang sudah lama diperjuangkan. Untuk bisa bangkit, temukanlah cinta itu kembali, karena hal itu lebih bermakna daripada uang dan ketenaran. Apabila ada yang mengetahui pesan lain dari film ini, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya. Like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.